Halo sahabat inovasi, berjumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Studio Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih inovatif dan adaptif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi telah hadir bersama kami di sini untuk membicarakan inovasinya, yaitu Bapak Karna SPI MSI. Selamat datang Bapak. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita akan membahas soal inovasi tentang budidaya perikanan yang lebih ramah lingkungan dan hemat pakan ya. Nah, judulnya itu Aquaculture by Nature. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung nih dengan Pak Karna, apa sih yang dimaksud dengan Aquaculture by Nature? Gimana Pak Karna, apa yang dimaksud dengan Aquaculture by Nature ini bisa dijelaskan nggak nih? Baik, terima kasih Ibu Ibu Ika. Kemudian para pemirsa, kita sekarang berbicara mengenai Aquaculture by Nature. Karena namanya budidaya, kita selalu dihadapkan dengan faktor-faktor buatan. Jadi kolam buatan, kemudian kita pakan juga pakan buatan, kemudian juga kita memanage air, memanage pengelolaan lingkungannya, itu kita upayakan mendekati alamnya. Ya, tetapi adalah budidaya pasti buatan ya Pak ya. Ya, kemudian bagaimana upaya kita itu sebenarnya bisa budidaya itu mengandalkan alam, habitat, lingkungan ikan. Jadi ketika kita berbudidaya ini sangat didukung oleh lingkungan habitat alam ikan. Keuntungannya apa? Pertama, ya pakan. Karena pakan itu 60-75% dari budidaya. Jadi kalau umpama sekarang kita berbudidaya, siapkan modal 60% untuk beli pakan. Oh gitu. Nah itu, kalau umpama harganya nanti, umpama berbudidaya, harganya nanti itu namanya harga turun, anjlok dan sebagainya, maka siap-siap tuh ada kerugian di situ. Nah, pakan 60-75% sebagai faktor dalam berbudidaya. Nah, tetapi di Aquaculture by Nature ini kita hanya mengandalkan alam lingkungan yang bagus, maka pakan kita akan ada langsung sendiri ya, ngeluarin modal lagi. Iya itu. Kemudian khususnya isu di Sumatera Selatan, ya memang isu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada salah satu ikan kita, bahkan maskot ikan kita, ikan belida. Ikan belida ya. Jadi ikan belida kita menurut keputusan Menteri nomor 1 tahun 2021 dari Januari 2021, itu salah satunya ikan belida. Ada 19 jenis ikan, salah satunya belida Sumatera dan juga belida lopis, itu dilarang untuk dikonsumsi. Padahal merupakan suatu produk yang sangat ciri khas ya, ciri khas Sumatera Selatan. Bahkan ada patungnya di sini, patungnya besar. Jadi suatu rapat ini cerita di luar itu, ada rapat di Rakernis di Bandung kemarin, saya diceritakan oleh salah satu narasumber, Palembang ini sekarang katanya belidanya tinggal satu, besar sekali. Nah itulah yang jadi patung ya? Itu. Jadi isu untuk Sumatera Selatan salah satunya ada ikan konsumsi kita yang dilarang dari kecil sampai menengah sampai besar untuk dikonsumsi. Nah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan harus berupaya bagaimana upaya supaya ikan ini banyak lagi, kita bisa mengkonsumsi lagi. Ya, kita harus buktikan. Kita harus buktikan bahwa ikan itu bisa kita budidayakan. Memang bertahap, karena kalau sudah dilarang itu memang luar biasa sulit untuk diperbolehkan lagi. Tapi ketika kita tidak ada upaya, maka ya akan punah harapannya. Tetapi kalau kita berupaya, berjuang, suatu saat akan ada keberhasilannya. Yang penting diusahakan dulu ya Pak. Iya, diusahakan, diupayakan dulu. Apalagi
ini aquaculture-nya, budidayanya by nature, dengan alam habitat, dengan lingkungan alam yang memang alamnya sendiri yang sudah membuat ikan itu bisa berkembang biak. Jadi persyaratannya memang kita itu harus memiliki lingkungan perairan, lingkungan perairan yang terkendali, lingkungan perairan budidaya yang terkendali, terkendali dari segi pencemaran, terkendali dari segi keamanan untuk pencuriannya, terkendali dari segala lingkungan yang membahayakan. Jadi lingkungan benar-benar mendukung. Lingkungan yang mendukung itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ikan. Jadi bisa saya gambarkan di Sumatera Selatan ternyata ada salah satu kabupaten di Lahat. Kabupaten ini memiliki daerah-daerah yang bisa dikondisikan untuk menjadi area budidaya, aquaculture, budidaya berdasarkan alam. Namanya kearifan lokal Lubuk Larangan. Lubuk Larang. Nah, jadi areal sungai dalam panjang tertentu, luasnya sekitar 1,5 hektar, itu ada 41 titik. Sekitar totalnya 60,3 hektar. 60,3. Nah, di sini orang dilarang menangkap ikan. Ada aturannya. Nah, itulah. Jadi aturannya sudah disediakan untuk supaya orang dalam kurun waktu tertentu tidak menangkap. Sehingga aman dari penangkapan. Kemudian namanya di daerah hulu ya, belum ada industri-industri yang pabrik-pabrik yang sifatnya bisa mencemari, aman dari pencemaran. Kemudian sangat didukung oleh lingkungan sekitarnya karena masih banyak hutan-hutan yang sangat mendukung untuk pakan-pakan alaminya tumbuh. Nah, pakan alami itu yang sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa manfaatkan ini kelebihan. Kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan, kelebihan di Sumatera Selatan. Di daerah-daerah lain sulit. Bahkan di Sumatera Selatan pun, di kabupaten lain, di kota lain sulit. Nah, ini bisa dijadikan pionir, contoh untuk kita berbudidaya, tetapi budidaya kita ini bisa sangat budidaya ini sangat alami, kita sangat mengandalkan lingkungan habitat ikannya. Baik. Ini berarti sahabat inovasi, inovasi aquaculture by nature ini didasarkan pada kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya, dengan adanya aturan yang melarang, salah satunya ada aturan melarang untuk kita memanfaatkan ikan belida yang sebagai ciri khas dan ikon Sumatera Selatan ya, sehingga bagaimana caranya budidaya itu tidak hanya buatan saja, tetapi kita memanfaatkan alam yang sudah ada, tinggal dicari tempatnya di mana, terus sistemnya itu diperbaiki gitu ya. Terus kemudian mungkin modal yang 60% untuk pakan tadi bisa digunakan untuk hal-hal lain untuk mengontrol jangan sampai ada pencemaran, jangan sampai ada pencurian gitu ya. Jadi kita switch modal usahanya untuk menjaga alamnya supaya bisa digunakan untuk budidaya. Mungkin sistemnya seperti itu Pak ya. Baik. Nah dari tadi kan keunggulannya udah dijelaskan nih sama Pak Karna ya, bahwa kita lebih hemat untuk pakan ya, karena lebih lama lingkungan juga. Kemudian juga bisa meningkatkan kondisi lingkungan di sekitar dengan adanya budidaya alami tadi ya gitu. Nah, tetapi kalau dari segi hambatannya itu apa Pak? Karena kan untuk mendapatkan lokasi yang representatif ya, yang dia bebas dari pencemaran lingkungan gitu ya. Kemudian masyarakatnya bisa dikontrol, jangan sampai mencuri ikan yang udah ditebar tadi gitu. Nah, itu selain itu hambatannya apa nih dari aquaculture by nature ini? Jadi hambatan dalam menentukan aquaculture by nature itu ada memang kita sangat ditantang oleh SDM. Oh, sumber daya manusianya ya? Ya, SDM manusianya, karena di Palembang sendiri, di perairan Musi itu ya, yang sangat tidak bisa kontrol itu orang-orang yang pakai strum. Oh gitu. Jadi ikan-ikan kita di strum. Nah ini di Sungai Musi, di daerah Musi Banyu Asin, Muba.
kemudian di hulu Sungai Rawas. Itu kita masih banyak temukan orang-orang nyetrum. Nah, ini SDM ini yang mungkin bisa sangat menghambat untuk kita menemukan areal di mana aquaculture by nature, karena memang mereka lah biasanya yang suka mengganggu lingkungan ikan, dan ikannya juga diambil kemudian ikannya mati. Tapi ketika ini bisa kita kendalikan, nah maka diperkirakan itu hambatan terbesarnya ya. Jadi bukan SDM yang mengerjakan inovasinya, tetapi lebih ke masyarakat di sekitar untuk budidaya alamnya itu ya Pak ya. Nah, kalau aquaculture by nature sendiri udah dari tahun kapan Pak diimplementasikan? Baik, jadi tahun 2019 sudah diuji cobakan untuk ikan jelawat, ditebar 60.000 itu dari Kementerian Kelautan Perikanan. Diupayakan untuk meningkatkan sumber daya ikan endemik lokal. Memang itu ikan-ikan yang biasa hidup di perairan sungai kita. Itu di daerah mana Pak? Itu daerah Kikim. Daerah Kikim. Mereka memang di sana terpusat center konsentrasi untuk pembinaan untuk daerah-daerah lubuk larangan. Jadi mereka dengan bantuan kemudian dengan dipandu oleh tim Pokmaswas ya. Tim Pokmaswas itu masyarakat pengawas. Pokmas itu kelompok masyarakat pengawas itu yang dibina oleh pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam ini membentuk kelompok Pokmaswas. Mereka itu satu kelompoknya ada 10 orang. Itu kegiatannya mengawasin aktivitas masyarakat. Mereka piket mungkin setiap hari bergiliran. Jadi kontrolnya melalui Pokmas Was. Ya, Pokmaswas. Jadi kemudian kalau umpama ada masyarakat juga kebetulan ada yang melakukan pelanggaran, itu ada itu tindakan. Sanksinya dari mereka sanksinya juga. Jadi mereka sudah berjalan alamiah untuk masalah sanksi. Jadi kelompok pengawas ini mengawasin keliling, kemudian kalaupun masyarakat biasa menemukan ada tindakan yang dilarang, maka melaporkan ke kelompok tadi. Nah, kemudian untuk sanksi, ada bantuannya nggak Pak? Bantuan ikan di daerah tersebut ada? Nah, bantuannya itu dari yang kementerian tadi ya. Kementerian. Kemudian dalam proyeksi tahun-tahun tertentu kita rencanakan, kita anggarkan untuk khususnya ikan-ikan endemik lokal. Biasanya itu tiap tahun itu ada itu ininya untuk programnya untuk pemulihan, artinya untuk restocking. Nah, masyarakat kelompok pengawas ini sangat berkontribusi besar dalam lingkungan pengamanan untuk lubuk larangannya, karena mereka itu adalah masyarakat yang aktif di sekitar area lubuk larangan. Kemudian bisa disampaikan bahwa kelompok pengawas ini sudah kita ajukan ke tingkat nasional juga. Tahun 2007 apa 2008 itu mereka sudah sangat berprestasi di tingkat nasional, mendapatkan penghargaan penghargaan di tingkat nasional sebagai kelompok yang bisa melestarikan lingkungan untuk habitat sumber daya ikan. Indikator bahwa itu sudah berhasil dibudidaya itu gimana Pak? Apakah memang ada kegiatan untuk melihat ikannya apa udah berkembang biak di sungai itu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau ke situ ya, kalau ke sungainya itu, kalau dengan mata kita langsung ke sungai itu udah kelihatan itu udah ikannya. Kelihatan ya? Karena nggak ada pencemaran jadi jernih gitu ya? Airnya jernih, kemudian nggak ada yang nangkap, itu kelihatan ikan banyak ikannya. Gitu. Jadi saking jernihnya dan ikannya banyak, jadi dia penuh gitu ya, bisa kita lihat langsung ya. Pernah ada panen bersama nggak Pak? Nah, itulah jadi apa yang menjadi tolak ukurnya adalah
mereka ada kegiatan-kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan ini biasanya hari-hari besar, kemudian juga ada acara-acara tertentu yang disepakati bersama. Jadi pada acara itu, panen besar itu, seluruh masyarakat kumpul. Kemudian beserta pemerintahan desanya, kemudian beserta Pokmasmas tadi, kumpul area tertentu, bahkan pemerintah kabupatennya juga ikut ke situ, ikut turut serta menyaksikan panen. Dalam hal ini mereka setelah panen, kalau ya ikan banyaknya itu dikumpulkan, dijual, tapi ada acara makan-makannya di situ. Jadi ada acaranya benar untuk panen ya. Iya, acara melihat hasil dari masyarakat tadi membudidayakan ikan secara natural gitu ya. Baik Pak, karena ada pesan dan kesan nggak nih untuk sahabat inovasi di rumah tentang inovasinya Bapak? Silakan Pak. Baik, jadi sebenarnya kita bisa berbudidaya mengandalkan alam, habitat, lingkungan perairan khususnya untuk ikan budidaya. Sebenarnya bukan di alam sungai, alam yang bebas yang bisa kita lakukan aquaculture by nature, tetapi di kolam-kolam, kemudian di tambak-tambak, kemudian di danau-danau juga kita bisa lakukan itu. Cuma persyaratannya kita harus bisa mengendalikan lingkungan perairannya. Jadi dari bahaya-bahaya pencurian, kemudian bahaya-bahaya pencemaran, kemudian dari bahaya-bahaya kerusakan tempat dari area wadah ikannya. Jadi bahaya-bahaya itu jikalau kita bisa kendalikan, lingkungannya bisa kendalikan, maka kita bisa melakukan aquaculture by nature. Bahkan ya bisa saya sampaikan untuk masyarakat kita di areal perairan umum yang memiliki sawah umpamanya ya, ataupun juga memiliki area perairan yang bisa terairi oleh air sepanjang tahun. Jadi area yang bisa ada airnya sepanjang tahun itu bisa dijadikan sebagai aquaculture by nature. Bahkan untuk kolam ya, kolam sawah itu bisa dilakukan untuk aquaculture by nature. Karena apa? Karena memang lingkungannya itu bisa mendukung untuk ikan tumbuh dan berkembang biak. Cuma persyaratannya tadi ya harus dipenuhi ya Pak ya. Persyaratannya harus dipenuhi. Jadi bisa di mana aja asal syaratnya terpenuhi. Saya langsung mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi dalam hal ini, dalam One Day One Innovation, terutama untuk dalam hal aquaculture by nature. Karena apa? Karena memang kita sangat membutuhkan aquaculture by nature, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih, terutama ya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian kepada masyarakat dalam hal ini yang sangat antusias bekerja sama dengan baik, terutama masyarakat di Lahat, masyarakat di Kikim, dalam hal ini sangat mendukung terlaksananya aquaculture by nature. Kemudian mereka bisa sangat antusias, sangat mendukung dalam hal pengembangan atau pemulihan, restocking ikan-ikan yang barangkali diharapkan nantinya ikan yang sudah dilarang di kita bisa memakannya lagi, memanfaatkannya lagi. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Karna udah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kemudian aquaculture by nature-nya ini bisa dikembangkan nggak hanya di daerah Lahat maupun daerah yang sudah diaplikasikan, tetapi bisa kita coba di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga modal untuk pakan tadi nggak memberatkan petani ikan lagi ya, peternak ikan lagi gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Karna atas hadirnya. Kami tunggu untuk inovasi-inovasi selanjutnya di podcast. Sahabat inovasi, ternyata
ternyata budidaya ikan juga tidak harus secara buatan ya, tetapi bisa secara natural dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Contohnya dari inovasi yang baru kita bahas tadi, aquaculture by nature, itu ternyata bisa memanfaatkan pakan yang memang dari alam gitu. Jadi dari alam untuk alam, tetapi memang harus kita dampingi dan kita kontrol secara sistemnya agar tetap berkembang dengan baik di alam gitu. Tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.